Ya, mari kita masuk dalam doa ya. Kita mohon pertolongan Tuhan. Kami bersyukur di dalam waktu yang sangat sempit ataupun dalam waktu yang longgar, kami percaya bahwa waktu yang terbaik adalah bersama dengan Engkau belajar firman-Mu, dan Tuhan tolong kami supaya kami bisa mendapatkan satu kekuatan, satu keteguhan dalam iman kami, dan kami belajar tentang pribadi yang sungguh-sungguh kami puji, kami sembah, yang kami agungkan, dan melebihi daripada semua orang yang ada di seluruh hidup kami, di segala zaman, dan di segala tempat, dan dari manapun. Dan kami percaya nama yang tidak pernah berubah adalah nama Sang Juru Selamat, nama di atas segala nama. Dan tidak ada nama di bawah kolong langit yang bisa menggantikan nama Kristus Yesus. Kami bersyukur untuk satu keselamatan, satu anugerah yang begitu besar yang Kau nyatakan, karena tidak ada satu jalan yang bisa menembus akan hati Tuhan sehingga bisa memperdamaikan manusia dengan Tuhan. Kecuali Tuhan sendirilah yang membuka jalan yang kami hari ini akan pelajari, dan yang Tuhan sendiri berikan pada kami satu hal yang sangat unik, yang eksklusif, yang final tentang ketuhanan dan juga kemanusiaan Kristus yang sempurna itu. Tuhan bimbing kami, dan biarlah roh Tuhan terus mengajar kami dan menempatkan seluruh hidup kami di bawah kuasa firman dengan taat, dan kami turut dalam seluruh hidup kami ini. Terima kasih Bapa, biarlah iman keselamatan, iman yang penuh dengan kekuatan pertumbuhan dalam harapan dalam Engkau akan bertumbuh terus sampai kami bertemu dan Engkau di tempat yang paling mulia, bersekutu dan keselama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami serahkan doa kami ini. Amin. Oke, kita akan mempelajari beberapa hal yang sangat penting ya. Kemarin beberapa kali kita pertemuan tentang peranan Roh Kudus dalam kelahiran Kristus, kita sudah melihat dan membaca serta mendengarkan hal-hal yang penting ya. Dan saya harapkan Bapak Ibu bisa belajar kembali ya, nanti kalau bisa diulang. Dan kita akan mengkhususkan diri hari ini, dan nanti hari Sabtu juga sama, tentang tidak berdosaan Kristus. Kenapa ini penting sekali? Karena ada beberapa hal yang dinyatakan dalam firman Tuhan, dari sejak manusia jatuh dalam dosa, maka tidak ada satu manusia yang bisa menyelamatkan manusia. Dan semua manusia dinyatakan di dalam dosa. Ya, itu sangat penting sekali. Jadi ketidakberdosaan Kristus itu berkaitan erat dengan keilahian dan kemanusiaannya yang tidak pernah terlepas. Jadi kalau orang ditanya apakah Kristus itu adalah Allah yang sejati, maka jawabannya adalah dia Allah sejati, karena tidak ada yang bisa menyelamatkan manusia yang hidupnya kudus, tidak ada dosanya, karena semua manusia jatuh dalam dosa. Maka Tuhan mengutus benih dari perempuan itu yang dijanjikan sejak Kejadian pasal 3 ayat 15 dan seterusnya, bahwa benih dari perempuan yang keturunan Adam itu akan menyelamatkan. Dan dialah yang bisa mengalahkan, bukan hanya mengalahkan dosa-dosa manusia, tapi mencabut akan seluruh daripada hukuman Tuhan, tetapi dialah yang bisa mengalahkan iblis itu, merumpukan kepalanya dan memberikan kita kemenangan di dalam seluruh kekuatan pelayanan dan kehinaannya, dengan dinyatakan dengan nubuatan bahwa dia akan diremukkan tumitnya. Itu merupakan satu lambang dan terjadi dalam hidup Kristus. Dan ini adalah satu gambaran yang paling jelas dalam Alkitab, bahwa manusia sudah jatuh dalam dosa dan tidak ada satu manusia pun yang bisa menyatakan dan mendeklarasikan bahwa dia bisa menyelamatkan dirinya dan menyelamatkan orang lain. Di dalam sejarah bangsa Israel kita tahu bahwa seluruh ritual yang ada, keagamaan, penyembahan itu menyatakan ketidakmampuan manusia untuk menyelamatkan diri. Maka mereka semua ritual dari awal sampai akhir itu hidup dikuduskan oleh Tuhan, mulai dicuci dari kaki sampai seluruh hidupnya dan dikuduskan, dan terakhir mereka harus menghadap tahta Maha Kudus Allah, dan di sana tidak boleh ada dosa sama sekali. Dan bagaimana bisa bertemu dengan Tuhan? Maka ada perantaranya, dan mempersembahkan korban penebusan dosa, penebusan salah, dan korban persembahan juga. Jadi sana ada beberapa korban, dan yang terutama tertinggi adalah korban yang membuka hati Tuhan, yang menyatakan perdamaian, dan tidak ada lagi peperangan. Dan itu dengan kematian Kristus yang dilambangkan sebagai anak domba Allah.
Nah, dalam kitab Wahyu nanti kita akan belajar ini dari mulai pasal yang kelima, ya pasal keempat, pasal pasal keempat itu kemuliaan Allah di tempatnya yang tinggi, kemuliaan Bapa, dan kemudian pasal kelima itu kemuliaan anak. Dan di manakah kemuliaan itu intinya dan kuncinya dinyatakan dalam kitab Wahyu adalah anak domba yang disembelih dan menjadikan semua manusia itu bisa tembus dan masuk dalam persekutu dengan Allah dan kekal selamanya, tidak dibinasakan. Dan itu sangat mengerikan sekali ya, ketidakbinasaan itu ya, yang dijanjikan Tuhan yang sangat indah itu dengan dibandingkan dengan kengerian yang bagaimana manusia dibinasakan. Dan itu hanya bisa di dalam satu kunci yang membuka hubungan itu yang sudah dimeterai disegel dalam kitab gulungan kitab kehidupan itu, dan tidak ada seorang yang bisa membuka karena segelnya itu 7. Ya, segelnya itu 7, bukan cuma segel 1. Segelnya itu 7 dan melingkupi seluruh daripada ketidakmungkinan manusia untuk membuka segel itu. Maka Yohanes dan tua-tua, 24 tua-tua serta 4 makhluk itu yang merupakan serafim itu ya. Jadi malaikat yang tertinggi itu 4 itu jatuh tersungkur, 24 juga tua-tua itu tersungkur mewakili semua manusia. Dan Yohanes yang melihat itu pun tersungkur. Apa yang tersungkur? Karena mereka melihat kebinasaan yang tak terkatakan. Maka anak domba lah yang membuka itu. Nah, ini tentang kitab Wahyu. Nanti saudara bisa pelajari dalam seri kitab Wahyu, khotbah kita hari Minggu di Puritan Reform Bandung itu kita seri kitab Wahyu. Ya, mayoritasnya kitab Wahyu dan juga perumpamaan. Nah, ini berkaitan semua. Dan saya harapkan saudara bisa belajar ini. Jadi keilahian Kristus itu dinyatakan di dalam tempat di mana orang tidak mungkin yang ilahi itu dihina seperti itu. Nah, itulah tidak mungkin, itulah karena kita yang terhina dan Kristus harus ada di sana, barulah kita bisa diselamatkan. Kalau dia tidak ada di tempat itu, di kayu salib disiksa, menderita, dan dibunuh, serta dimusuhi, dicaci maki, maka tidak ada manusia yang bisa menyelamatkan kecuali Kristus. Dan dialah Allah yang menjadi manusia. Ya, ini penting sekali. Oke, kita lanjutkan. Ya, kita lanjutkan. Kita akan membaca beberapa ayat penting ya, ada 5 ayat atau 6 ayat kira-kira yang kita akan baca dan kita bandingkan dengan perjanjian lama dan perjanjian baru, nggak banyak-banyak. Bagaimana manusia yang berdosa dan manusia yang tidak berdosa itu siapa? Nah, sekali lagi, manusia yang tidak berdosa itu satu-satunya dan hanya satu manusia disebut kudus anak Allah, dan dia adalah Allah sendiri karena anak Allah berasal dari Allah, diutus dari Allah, dan dia adalah Allah di dalam 3 pribadi itu, Bapa, Anak, dan Roh Kudus, dan anak lain menjadi manusia. Dan saudara harus tahu ini bahwa tidak ada nama lain yang kudus anak Allah yang bisa dinyatakan sebagai orang yang tidak berdosa. Dan kita tidak boleh membuka peluang apapun termasuk menyatakan Maria sebagai orang yang tidak berdosa. Jadi kita berbeda dengan iman Katolik, Roma Katolik, kita berbeda dengan iman kaum Ortodoks, dan kita berbeda dengan seluruh iman yang lain, ya, iman yang lain, dan siapapun gitu ya, itu kita berbeda. Kenapa berbeda? Karena kita memegang apa yang diajarkan Alkitab dan kita tidak menerima apapun yang dimasukkan selain yang ada dalam Alkitab. Jadi kalau Alkitab tidak pernah menyatakan Maria itu kudus, Petrus yang juga merupakan patron dari Paus itu disebut manusia yang tidak berdosa, akhirnya muncullah manusia tidak berdosa, Paus tidak berdosa. Terus kemudian yang lain tidak berdosa, Maria tidak berdosa. Mungkin Yusuf juga tidak berdosa. Nah, saudara, kita tidak bisa terima itu karena apa? Karena memang di Alkitab dengan jelas menyatakan semua manusia jatuh dalam dosa. Dan tidak ada satu manusia. Walaupun kita tahu Maria di dalam rahimnya itu ada dinaungi dan di dalamnya turun Roh Kudus. Betul, tapi Maria tidak menjadi orang yang tidak berdosa. Karena banyak orang berpikir, nah kalau ada Kristus, ada Roh Kudus, Maria tidak berdosa dong. Sama dengan kita. Kita punya Roh Kudus, kita punya tubuh Kristus. Kita tidak menjadi manusia yang tidak berdosa. Kalau semua jadi seperti itu, ya kita nggak berdosa semua kan? Dan itu tidak mungkin. Kenapa? Karena itu nanti. Status kita itu nanti bersama dengan Tuhan waktu Tuhan mengubahkan semuanya dan Tuhan mengangkat kita. Nah, perhatikan saudara. Waktu manusia yang jatuh dalam dosa, sudah kena dosa asal ini, baru diberi baju kemuliaan yang
yang selama-lamanya yang bersama dengan Tuhan itu, yang belum dikasih ke kita itu nanti tubuh kita ini akan diberi tubuh kemuliaan seperti Kristus. Barulah dosa itu tidak ada lagi dan kita tidak akan berbuat dosa seperti Kristus. Dan itu bukan sekarang, itu nanti. Dan semua orang, bukan hanya Maria, bukan hanya Petrus atau Paus, semua orang tidak akan berbuat dosa di surga. Dan itu dijamin Tuhan. Ya, oke, kita lihat. Kita perhatikan ayat ini ya. Kita buka Yohanes pasal 8 ayat 46. Ya, demikian bunyi firman Tuhan. Setelah ini satu pernyataan dan yang menantang dari Tuhan. Ini kata-kata ini sangat luar biasa ya. Nah, demikian. Saya bacakan dari ayat 42. Yohanes pasal 8 ayat 42. Kata Yesus pada mereka, "Jikalau Allah adalah Bapamu, nah, jika Allah ada Bapakmu, kamu akan mengasihi aku sebab aku berasal atau keluar dari Bapa dan datang dari Allah. Dan aku datang bukan atas kehendakku sendiri, melainkan dialah yang mengutus aku." Dan ini jelas, Yesus tidak datang karena semaunya sendiri, kehendak sendiri. Enggak. Semua dalam rancangan Bapa yang kekal. Bapa itu perancang, semua yang ngatur Bapa, dan Anak, Roh Kudus menaati semuanya. Dan itu peranan Bapa, Anak, dan Roh Kudus berbeda-beda. Karena pribadinya berperan gitu kan. Tapi peran itu semua satu hati, satu kehendak, satu tujuan, dan tidak ada pertentangan apapun di dalam keserasian, keharmonisan ilahi, keharmonisan sempurna, keharmonisan yang kekal. Dan tidak ada di situ pergeseran apapun, gesekan, fragmentasi, atau perpecahan, atau silang pendapat. Nggak ada. Nggak ada sama sekali. Karena sempurna. Dan ayat 43. Apakah sebabnya kamu tidak mengerti bahasaku? Sebab kamu tidak dapat menangkap firmanku. Jadi orang-orang itu masih nggak ngerti. Kenapa kamu nggak ngerti? Ini kan jelas sekali. Kamu lihat seluruh dari latar belakang perjanjian lama, sejarah-sejarah yang kamu ngerti. Aku ini siapa sebenarnya? Dan aku menyatakan diriku dari Bapak itu harusnya kamu ngerti. Bahasaku bisa dimengerti. Tapi ya namanya orang yang sudah dikeraskan oleh kuasa Tuhan, dan seperti saya katakan, mereka melihat, nggak melihat, mereka mendengar, mereka tuli gitu kan, mereka melihat tapi mereka buta. Itu ya saya katakan seperti itu dalam Matius 13 ayat 13, surah baca di sana ada semuanya. 44 dikatakan, iblislah menjadi bapamu dan kamu ingin melakukan keinginan-keinginan bapamu. Nah, siapakah yang membuat mereka nggak ngerti? Dan waktu Yesus menerangkan semua dengan jelas perkataan-perkataan dia dan bagaimana dia menggenapi seluruh yang ada dalam firman Tuhan, dan apapun yang dinubuatkan tentang dia itu terjadi dengan persis, dengan tepat dan 100%, dan itu tergenapi semuanya. Kenapa kamu nggak mau ngerti? Kenapa kok bisa kamu nggak ngerti? Nah, Tuhan Yesus membukakan rahasia. Termasuk waktu kita menjelaskan pada orang, siapapun dia, yang tidak menangkap inti daripada Alkitab adalah Kristus. Kehendak Allah ada di dalam Kristus. Dan itu tidak pernah diajarkan dalam gereja secara betul-betul serius. Dari sejak sekolah minggu sampai kita itu betul-betul masuk dalam ibadah yang umum dan semua, tidak ada yang punya hati passion dan keinginan untuk menjelaskan tentang Kristus. Saudara, itu ada yang menutupi seperti bangsa Israel. Sampai hari ini selaput itu masih ada di hadapan mereka. Itu Paulus mengatakan demikian. Sampai hari ini juga loh, saya. Bangsa Israel nggak percaya Tuhan Yesus. Walaupun mereka memiliki perjanjian lama, memiliki nabi-nabi semuanya, kenapa mereka nggak percaya? Jawabannya ini, 44. Jadi konteks ayat ini adalah mengatakan dengan jelas, iblislah menjadi bapamu. Kamu ingin melakukan keinginan-keinginan bapamu yang iblis itu. Ia adalah pembunuh manusia sejak semula dan tidak hidup dalam kebenaran. Sebab di dalam dia tidak ada kebenaran. Jadi kalau semuanya iblis melakukan kebaikan-kebaikan, kayaknya dia agama yang baik, orang yang baik, setelah itu semuanya bukan untuk kebaikan itu sendiri, tapi dia melakukan untuk semua kepentingan dia. Jadi semua kebaikan yang tanda petik dalam arti manusia yang baik itu, setelah itu tidak ada baiknya bagi iblis. Dan apapun dalam iblis itu adalah pembohong semua. Termasuk semua agama, kalau sudah tahu pengajaran semua agama itu sebenarnya adalah di belakang itu bapak pembohong. Keselamatan harus hasil kerja saya, keselamatan merupakan usaha saya. Sudah itu nggak ada. Di dalam Alkitab nggak pernah
menyatakan keselamatan itu adalah dari manusia. Enggak, Yesus, Yesua, Allah keselamatan, Allah keselamatanku. Arti Yosua, Yesus, itu jelas bahwa juru selamat itu udah Allah sendiri. Dan mereka udah mengerti. Kenapa mereka nggak ngerti? Karena ada iblis yang menjadi bapamu. Ada kunci yang menjerat dan menutup dan mengikat serta tidak bisa menembus itu. Saudara, iblis. Maka saya waktu memberitakan tentang kerajaan Allah, tentang Kristus, tentang Christ Center dan semuanya, dan bagaimana dalam kehidupan orang-orang reformator dilanjut dengan kaum Puritan, dan mereka begitu serius, dan mereka tahu akibat-akibat kalau Kristus tidak diberitakan dalam gereja, itu tambah lama gereja tambah jauh dan rusaknya luar biasa. Nah, itu mereka sudah sadar. Tapi bersyukur sekarang ini pada abad 20 masuk 21 banyak mulai menggali tentang kehidupan orang-orang kaum Puritan dan orang-orang reformator atau reform gitu. Dan mereka melihat bahwa mereka ada kemurnian yang luar biasa dan kerinduan mereka itu sampai tidak pernah dikalahkan oleh zaman karena mereka memberitakan tentang seperti Alkitab, seperti Nabi-Nabi, seperti Yohanes Pembaptis, seperti Rasul-Rasul, mereka memberitakan Kristus dan tidak ada yang lain dan tidak ada nama lain. Surah kalau sudah baca dalam Yohanes, dalam 1 Petrus dan juga di dalam 1 Korintus pasal 2 ayat 1 dan seterusnya, tidak ada nama lain yang aku mau kenalkan pada engkau. Bukan namaku, bukan diriku, bukan siapapun. Paulus, Petrus, Yohanes, semua sama. Mereka ingin memperkenalkan hanya satu nama Kristus, dan dialah nama di atas segala nama. Dan para malaikat pun di surga sama. Mereka menyembah, mereka tersungkur, dan mereka menjunjung tinggi nama Kristus. Itu mulai pasal 5 sampai selanjutnya. Semua orang mengenal Allah di dalam Kristus. Itu Wahyu pasal 5 sampai akhir. Sampai akhir, pusatnya pada Kristus. Pasal 4 itu baru kita melihat Bapa yang tersembunyi dan bisa disembah dan dilihat serta diagungkan itu di dalam Kristus. Dan kita nggak mampu menembus itu sebenarnya. Ya, hanya dalam Kristus. Jadi ini jelas. Jadi siapakah yang menutup sehingga kita tidak bisa mengakui ini? Termasuk ketidakberdosaan Kristus. Semua manusia jatuh dalam dosa, dan waktu manusia mengatakan, oh kami bukan manusia yang jatuh dalam dosa, kami ada baiknya. Saudara, itu semua tipuan dari bapak pembohong. Semua itu. Ya. Nah, kita lihat ini. Dikatakan, apabila ia berkata dusta, ia berkata atas kehendaknya sendiri, sebab ia adalah pendusta dan bapak segala dusta. Ia memberikan gelar, yang memberikan sebutan, dan yang menjelaskan tentang karakter iblis. Saudara, tidak ada manusia yang bisa menjelaskan kecuali Tuhan Yesus. Kenapa Tuhan Yesus bisa menjelaskan iblis begini, dia pendusta, bapak sekali pembohong, dan dia berada dalam seluruh kekuatan yang melawan kebenaran Tuhan, baik kebenaran umum, kebenaran khusus, anugerah umum, anugerah khusus, itu semua adalah iblis yang berada di seluruh dunia ini. Dan mereka berada di belakang itu, dunia roh itu. Saudara, kita nggak melihat itu, tapi Tuhan Yesus tahu karena dia menguasai jagat samsara dan alam apapun. Dan dia menjelaskan pada kita, ada iblis. Bapak pembohong itu yang menguasai orang-orang itu semuanya, dan termasuk menguasai kamu. Dan kamu tidak bisa terbuka. Ya, dikatakan di sini. Dikatakan apabila ia berkata dusta, itu kehendaknya sendiri, dan dia tidak dipengaruhi siapapun, dia berkata dusta, dan dia bertanggung jawab atas diri sendiri, dan iblis tidak pernah bisa diberikan pengampunan. Manusia dikasih kesempatan. Tuhan sabar. Iblis tidak. Iblis stop. Dosa langsung dinyatakan kebinasaan. Dan tidak ada waktu bagi iblis untuk menyesal diri, mengakui dosanya. Nggak ada. Surat Tuhan tidak memberikan hak itu, kemurahan anugerahnya kepada iblis. Tuhan hanya memberikan pada manusia. Dan itu jelas dalam Alkitab dituliskan seperti itu. Nah, ayat 45. Tetapi karena aku mengatakan kebenaran kepadamu, kamu tidak percaya kepadaku. Karena bapakmu pembohong, pendusta, segala dusta. 46. Siapakah di antara kamu yang membuktikan, nah surah kelatihan ini, ini pertanyaan dan juga menantang semua manusia, segala zaman setelah Tuhan Yesus dan selanjutnya. Coba kamu cari dosa, bukti Yesus bersalah. Dan saya percaya, saya berani menantang semua orang. Orang-orang tokoh agama apapun, jelaskan, tunjukkan dosa Tuhan Yesus. Saudara-saudara berani. Ini, karena Tuhan Yesus sendiri yang mengatakan,
Siapakah di antaramu yang membuktikan bahwa aku berbuat dosa? Apabila aku mengatakan kebenaran, mengapa kamu tidak percaya kepadaku? Barang siapa berasal dari Allah, ia mendengarkan firman Allah, itulah sebabnya kamu tidak mendengarkannya, karena bapakmu pembohong, pendusta, segala dusta itu. Kamu tidak bisa mendengarkan firman dan kamu bukan berasal dari Allah. Karena kamu tidak berasal dari Allah. Sudah ini jelas ya? Oke, kita lihat 2 Korintus. Ini pernyataan-pernyataan firman Tuhan bahwa Yesus tidak bersalah dan tidak ada salahnya. Nanti saya jelaskan ya. 1 Korintus pasal 5 ayat 21. Perhatikan. Jadi kami ini adalah utusan-utusan Kristus. Seakan-akan Allah menasihati kamu dengan perantaraan kami dalam nama Kristus kami meminta kepadamu, berilah dirimu didamaikan dengan Allah. Dia yang tidak mengenal dosa. Justru perhatikan ya, tidak mengenal dosa. Jangankan berbuat dosa, mengenal dosa. Jadi mengenal dosa, dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa. Jadi dia ada dosanya? Enggak. Kenapa dia menjadi dosa? Karena dia menerima dosa orang. Dia menerima dosa orang. Nanti saya jelaskan tentang menerima dosa, menerima murka Allah itu hubungannya apa dalam ketidakberdosaan Kristus. Jadi dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya di dalam dia kita dibenarkan oleh Allah. Ini kuncinya. Kalau Yesus tidak menerima dosa kita, kita tidak menerima pembenaran dari Allah. Kita tidak dibenarkan, kita tidak didamaikan, dan kita tidak akan mengalami penebusan keselamatan dalam hidup kita. Ini jelas ya. Ini kata-kata yang sangat jelas. Oke, dalam Ibrani pasal 4. Ini bukti-bukti firman Tuhan semua ya. Ibrani pasal yang keempat, ayat yang ke-15. Sebab imam besar yang kita punya bukanlah imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Sebaliknya, sama dengan kita, ia telah dicobai hanya tidak berbuat dosa. Jadi sama ini ya. Jadi dicobai dalam segala hal, cuman satu, dia tidak berbuat dosa. Bukan tidak mampu berdosa. Banyak orang mengarang seperti kan, posi non pikare gitu kan, posi pikare dan semuanya. Saudara, itu adalah pengetahuan teologi yang kadang-kadang jelimet, terus membuat kita kemudian mempermainkan kata, kita jatuh di dalam teologi karena kita tidak kembali pada firman Tuhan. Firman Tuhan begitu jelas. Dikatakan dengan jelas, ia telah dicobai hanya tidak berbuat dosa. Jadi dia tidak melakukan dosa, tidak berbuat dosa. Dalam pikiran, kehendak, kemauan, keinginan, bahkan tendensi pun dia tidak ada kemauan untuk berdosa. Jadi ada yang mengajar, Yesus tuh ada kemungkinan dia mau ya manusia tuh ya pasti mau ya banyak gitu ya. Dia punya angan-angan, punya ingin pacaran, dia punya angan dia mau menikah gitu. Dia membayangkan perempuan kalau nikah bagaimana, dia jatuh dalam dosa seperti anak-anak muda itu yang mencoba-coba semuanya. Saudara, itu tidak ada. Itu karangan orang-orang liberal dan hamba-hamba Tuhan, pendeta-pendeta yang sembarangan dan ngawur serta masuk dalam wilayah yang tidak kudus. Sehingga mulutnya pun dia mempermainkan Tuhan. Walaupun dia mengatakan Yesus juru selamat, tetapi dia mempermainkan tentang sifat ilahi Kristus dan sifat manusia Kristus dan mulai membuka peluang. Dia nanti jatuh dalam dosa yang merusak hidupnya sendiri dan dia kemudian kacau dan buram semuanya tentang Kristus yang sejati. Karena dia sendiri yang merusak, ya, bukan Yesus. Dia sendiri yang menutupi dirinya sendiri. Dan dikatakan di sini, dengan jelas, ia telah dicobai hanya tidak berbuat dosa. 16. Sebab itu, marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri tahta kasih karunia. Supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia untuk mendapat pertolongan kita pada waktunya. Ya, Ibrani jelas ya. Nah, sekarang kita lihat 1 Petrus pasal 2. Ini ayat-ayat yang penting. 1 Petrus pasal 2, ayat yang ke-22. Perhatikan, so. Ini satu keteladanan yang dilihat oleh Petrus ya, bagaimana Kristus menjadi teladan dan dia begitu sempurnanya teladan itu, dan Petrus pun mengajar bukan dia jadi teladan, tapi yang jadi teladan adalah Kristus. Nah, perhatikan ini ya, ayat ini.
Ayat yang mulai dari ayat yang 20. Sebab dapatkah disebut pujian jika kamu menderita pukulan karena kamu berbuat dosa? Kalau kamu berdosa dipukul, apa pujiannya? Kamu memang berbuat dosa, dipukul. Memang layak gitu kan. Tetapi jika kamu berbuat baik, karena itu kamu harus menderita, maka itu adalah kasih karunia pada Allah. Jadi kalau kamu sudah hidup benar, terus kamu dimusuhi, kamu terus ditentang, kamu terus dihalangi, kamu dicaci maki, kamu pokoknya nggak bisa apa ya hidup normal. Kita berada di tempat di mana semua agama, semua orang memusuhi orang Kristen, memusuhi iman Kristen. Saudara, itu merupakan satu resiko kita kan. Tetapi kita harus tahu bahwa apa yang kita terima, kalau itu bukan karena kesalahan kita, saudara, saudara itu adalah satu anugerah kasih karunia dari Tuhan. Jadi kita nggak usah apa ya orang kayak orang stres gitu kan. Terus kemudian, aduh gimana Tuhan, saya jadi orang Kristen kok susah kayak gini musuh orang gitu. Saudara nggak perlu. Kenapa? Itu resikonya. Ya resiko 21. Sebab untuk itulah kamu dipanggil karena Kristus pun telah menderita untuk kamu dan telah meninggalkan teladan bagimu supaya kamu mengikuti jejaknya. Jadi saya ini orang berdosa, saya ikut orang yang tidak berdosa, orang yang sempurna, orang yang menjadi teladan saya. Setiap langkah saya mengikuti langkah Kristus, saudara-saudara mendapatkan jaminan penebusan dosa dalam proses kekudusan itu dijaminkan seluruhnya bagi kita. Jadi waktu kita melangkah dalam langkah Kristus, kita berjalan bersama Kristus, menderita, kemudian pikul salib, terus kemudian terus bersaksi bagi dia. Itu semua kelemahan-kelemahan kita itu akan dikuduskan Tuhan dan kita diterima dan kita kemudian dimuliakan. Ayat 22, ia tidak berbuat dosa. Dan nah ini lebih masuk lagi, lebih dalam tentang Yesus tidak berdosa. Saudara perhatikan, dan tipu tidak ada di dalam mulutnya. Ini penting sekali, saudara. 1 Petrus pasal 2, 22. Kenapa penting sekali? Karena dikatakan tipu tidak ada dalam mulutnya. Berarti, saudara, itu semua perkataan itu berasal dari pikiran, berasal dari hati. Itu tidak ada semua itu polusi dosanya. Tidak ada, kalau kita ngomong itu, satu debu dosa pun nggak ada. Dalam mulutnya itu tidak ada tipu dayanya. Semua dikatakan itu kebenaran dan semua terbuka dan semua tidak ada yang kepalsuan, semua tidak ada bayangan, tidak ada bercabang lidah. Yesus mengatakan semua dengan kebenaran dan dia betul-betul itu lurus dan tidak berbelok-belok. Dikatakan apa? Mulutnya tipu daya tidak ada dalam mulut. Jadi kalau tidak berdosa, ya masih mungkin dia berdosa. Pikirannya kan masih bisa berdosa. Kita tidak melakukan, ya belum berdosa kan? Oh no, saudara. Bukan, saudara. Bahkan dalam pikiran pun, sampai yang menggerakkan pikiran rohnya dia pun, saudara, rohnya itu adalah roh ilahi, roh yang kudus. Dan dia tidak mungkin mulai mengingini dosa dalam pikiran walaupun tidak melakukan tindakan-tindakan dosa ataupun dalam melihat sekalipun. Kalau kamu melihat perempuan dan mengingininya, kamu jatuh dalam dosa. Tuhan Yesus tidak pernah melakukan itu. Kita masih bisa pengaruh. Aduh, ganteng sekali orang itu ya. Pengen dong seperti orang seperti ini. Aduh, orang ini cantik sekali ya. Aduh, ini orang ini kaya ya. Kepingin saya. Nah, saudara, kadang-kadang manusia itu seperti itu. Tapi Tuhan Yesus, keinginan-keinginan seperti itu, saudara, itu semua di dalam kekudusan. Dan dia tidak pernah ingin menjadi dunia ini. Dia tidak pernah ingin menjadi seperti orang-orang, waduh, punya pacar seperti ini, punya suami seperti ini, punya istri seperti ini. Tuhan Yesus hidupnya betul-betul untuk kehendak Allah. Dan ini yang menutup sampai tipu daya tidak ada dalam mulutnya, dalam pikirannya. Semua gerakan tidak berdosaan Kristus itu bukan hanya tindakan, tapi dari asal jati diri keberadaannya. Dia betul-betul kudus. Disebut kudus anak Allah. Saudara, ini jaminan. Maka saya waktu mendengarkan pengajaran-pengajaran ataupun orang membagikan dan orang mengatakan, ada beberapa gitu ya yang mengatakan, oh Yesus bisa berbuat dosa nggak? Oh bisa. Mungkin nggak berdosa? Mungkin, saudara. Karena kamu melihat semua manusia jatuh dalam dosa, semua manusia berbuat dosa, ya Yesus bisa juga. Saudara, Yesus lain. Yesus bukan seperti kamu. Yesus tidak pernah jatuh dalam dosa. Dia tidak pernah kena dosa asal. Dan dia tidak terkena akibat dari dosa. Karena dia dinaungi Roh Kudus.
turun Roh Kudus, dinaungi Allah yang Maha Tinggi, dan dia tidak memiliki sama sekali, bahkan waktu dia lahir dia belum berbuat apa-apa, tidak ada dosa yang mengalir dalam hidupnya, dan tidak ada dosa dari Adam yang mengalir dalam dia, walaupun dalam rahim Maria, dan itu dikuduskan oleh Tuhan, oleh Roh Kudus. Saudara, ini penting sekali. Kenapa? Karena kita ini sangat sulit. Jadi waktu saya juga masuk ke sekolah teologi dan cuma berdebat sampai masuk ke pasca sarjana gitu ya. Saya melihat banyak orang itu suka dengan teologi, tetapi nggak ada gunanya. Karena mereka tidak menemukan Kristus yang diagungkan, yang tinggi, dan keberadaan dia yang begitu menggetarkan hati, yang membuat kita kemudian takut luar biasa, hormat luar biasa. Dan kita tidak mau mempermainkan dia dalam perkataan apapun. Seperti Kristus juga lurus, perkataannya tidak ada dusta, dan seperti iblis bapak pembohong itu, dia nggak pernah mempermainkan, bahkan dalam pikiran sampai keluarnya kehendak pun, saudara, dia kudus. Tipu daya tidak ada dalam mulutnya. Dan ini jelas. Terus bagaimana bisa seperti ini? Dan akibatnya apa kalau Yesus itu tidak berbuat dosa dan tipu tidak ada dalam mulutnya? Saudara, perhatikan ini, kekuatannya. Duanya ini. Kita juga sama. Kalau kita mengikuti jejak Tuhan Yesus juga sama. Perhatikan, ayat 23. Ketika ia dicaci maki, ia tidak membalas dengan caci maki. Ketika ia menderita, ia tidak mengancam, tetapi ia menyerahkannya kepada dia, Bapaknya, yang menghakimi dengan adil. Jadi dia tidak berbuat dosa. Kenapa? Walaupun dia dicaci maki, sakit hati nggak? Sakit hati. Wah, saya nggak salah. Kenapa kamu caci maki? Saya nolongin kamu. Kenapa kamu mau bunuh saya? Ini bagaimana kamu manusia? Nggak tahu budi, nggak tahu terima kasih, nggak tahu cengli gitu kan? Nggak tahu ini loh. Saya ini orang yang nolong kamu. Kenapa kamu malah bunuh saya? Saya ini juru selamatmu. Kenapa kamu jadikan saya seperti penjahat? Sudah itu nggak masuk akal. Tapi ini adalah bapaknya iblis, bapak pembohong. Jadi semua yang berada di dalam penyalipan, mulai dari petinggi Roma, Raja Roma, mulai dari para Pilatus, kemudian mahkamah agama yang ada, Imam Kayafas dan semuanya. So, itu semua di belakang ini semua adalah iblis. Karena Tuhan yang beritahu kita. Kalau kita nggak tahu, nggak tahu. Kan tadi Tuhan Yesus mengatakan, kamu nggak bisa ngerti kenapa kamu menantang saya. Karena iblis, bapakmu. Pak, saudara, kita ngeri sekali ini kalau dengar seperti itu. Jadi semua orang yang tidak menerima Kristus, saudara, bapaknya siapa? Jawabannya cuma satu, pendusta itu. Jadi kita jangan masuk dalam wilayah memaksa orang percaya pada Tuhan Yesus. Kita nggak bisa memaksa-maksa orang. Itu semua pekerjaan Allah. Kita menyatakan Yesus adalah juru selamat dan dia adalah Allah yang menjadi manusia, dan kamu percaya, kamu diberkati, kamu nggak percaya, ya tanggung jawab sendiri. Dan kita nggak bisa menghakimi orang karena kita bukan menghakimi. Nanti waktu akhir zaman kita bersama Tuhan Yesus menghakimi mereka. Tapi sekarang ya firman yang menghakimi, kebenaran menghakimi, Yesus yang menghakimi kamu. Loh, kalau saya nggak percaya gimana? Ya kamu binasa. Loh, kok kamu menentukan? Bukan saya. Yesus sendiri yang ngomong seperti itu. Ini bukan saya, ini firman Tuhan. Jadi yang menghakimi siapa? Bukan saya. Firman Tuhan. Kristus sendiri yang berkata demikian. Jadi kita nggak usah takut. Ya. Oke, dikatakan dengan jelas, inilah kekuatannya. Jadi kita bisa mempunyai satu keteguhan walaupun dicaci maki, menderita apapun, saudara, kita tetap menyerahkan kepada dia, Bapa. Ia sendiri telah memikul dosa kita dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Ya, ini ayat banyak dipakai untuk kesembuhan. Padahal artinya bukan itu ya, tapi sudah pernah saya jelaskan dalam beberapa khotbah tentang bilur-bilurnya ini. Oke, kita lihat Ibrani pasal 7. Ibrani pasal 7 ayat 26. Demikian ya. Sebab imam besar yang demikianlah yang kita perlukan, yaitu yang saleh, tanpa salah. Ya, saleh, tanpa salah, tanpa noda, yang terpisah dari orang-orang berdosa dan lebih tinggi daripada tingkat-tingkat surgawi, malaikat-malaikat dan seluruh penduduk yang berpenghuni, semua ada di malaikat yang roh yang hebat itu dia di atas tingkat-tingkat, dan dia tanpa noda, tanpa salah, yang saleh dan tidak berdosa. Dan yang terakhir, 1 Yohanes pasal 3 ayat 5. 1 Yohanes 3 pasal 3 ayat 5. Perhatikan, setiap orang yang berbuat dosa melanggar juga hukum Allah.
Sebab dosa adalah pelanggaran hukum Allah. Dan siapakah orang yang tidak pernah melanggar hukum Allah dan taat dan disebut inilah anakku yang kukasih kepadanya aku berkenan dan dialah anak yang aku agungkan, aku muliakan. Siapa sih? Hanya Tuhan Yesus. Manusia satu-satunya. Dan kamu tahu bahwa ia telah menyatakan dirinya yang tidak berdosa ini. Manusia yang tidak pernah berdosa ini. Ayat yang kelima, 1 Yohanes pasal 3 ayat 5. Dan kamu tahu bahwa ia telah menyatakan dirinya supaya ia menghapus segala dosa dan di dalam dia tidak ada dosa. Jadi orang saya tanya, orang itu berdosa itu dari mana? Asal dosa dari mana? Dari keinginan hati. Keinginan hati dari mana? Dari seluruh yang dia dengarkan. Apa yang dia dengarkan? Itu mempengaruhi kecondongan, kecenderungan hatinya, dan mau kemana hatinya. Dan disitulah dosa itu ada dalam hidupnya. Jadi manusia tidak bisa, karena manusia nggak punya kebenaran, manusia adalah orang berdosa. Jadi seluruh kelakuan dan hidupnya selalu melawan dan tidak pernah tepat sasaran. Dan disebut sebagai kamu melanggar, kamu tidak tepat sasaran, dan kamu selalu meleset, dan itulah manusia. Saudara, dari awal Adam sampai akhir manusia, selain Kristus, semua manusia jatuh dalam dosa. Orang katakan Ayub tidak berbuat dosa, Pak. Kan dia tidak berdosa dikatakan. Betul, Ayub tidak berdosa karena dia mengalami itu. Tapi dia berdosa setelah itu. Dia menyesal, dia bertobat, itu berdosa. Siapa yang tidak berdosa? Siapa lagi? Yosua tidak berdosa. Siapa bilang? Siapa lagi yang tidak berdosa? Yohanes tidak berdosa. Siapa bilang? Maria tidak berdosa. Siapa bilang? Semua ada semua di dalam Alkitab. Semua tertulis semua. Kelemahan-kelemahan manusia. Daud, Salomo, Abraham, itu dosanya ada semua. Dan kalau kita nggak tahu dosanya, nggak tahu Pak Ketua. Tuhan lebih tahu dari kita. Iblis pun tahu bagaimana mendakwa Imam Yosua, imam besar Yosua dalam Zakaria pasal 4. Itu didakwa pasal 6 juga ada diceritakan bagaimana semua orang-orang itu dituduh didakwa oleh iblis. Dan imam besar itu, saleh-saleh imam besar, bajunya itu seperti kotoran. Penuh dengan kotoran. Jadi orang-orang kalau kita, oh ini pendeta luar biasa, hebat lagi. Iblis itu tahu bagaimana menjatuhkan pendeta-pendeta itu. Sehebat apapun kamu puji, kamu sembah dia, pendeta-pendeta yang paling pintar, yang paling hebat sekalipun, saudara, itu di hadapan iblis. Dia tahu bagaimana menembak dan menuduh, mendakwa, dan betul dakwanya. Nggak salah, Ustaz. Imam besar Yosua didakwa iblis. Imam besar Yosua tidak menyangkal dan itu benar. Dan Tuhan Yesus juga tidak melawan iblis itu. Udah waktu salah. No, betul memang. Itu dosa semua. Maka Tuhan mengganti bajunya imam besar itu. Seperti dalam kitab Wahyu. Kita semua diganti baju kita. Ya, di akhir zaman itu kita dibantu, tubuh kita akan diganti. Dan imam besar Yosua diganti bajunya oleh baju kebenaran. Nah, barulah iblis nggak bisa tuduh dia. Kenapa? Karena aku bersama dengan dia. Aku pembelanya. Itu kemenangan kita. Saudara, ini sangat indah sekali ya. Nah, sekarang saya baca beberapa ayat yang menyatakan manusia jatuh dalam dosa. Ini mungkin mengulang sedikit, tapi saudara perlu mendengarkan ini ya. Perhatikan. Roma pasal 3 ayat 10. Tidak ada orang yang benar, seorang pun tidak. Tidak ada seorang pun yang berakal budi. Tidak ada seorang pun yang mencari Allah. Tidak ada seorang pun. Ini ditekankan. Tidak ada seorang pun. Jadi artinya apa? Dari segala zaman, dari segala tempat, dari segala suku bangsa apapun, nggak ada manusia yang tidak berdosa. Tidak ada manusia mencari Allah, tidak ada manusia bisa menyelamatkan dirinya, tidak ada orang dikatakan di sini yang berakal budi. Semua orang menyeleweng, mereka semua tidak berguna, tidak ada yang berbuat baik, seorang pun tidak. Loh Pak, itu kan baik Pak, itu orang baik. Bagi kita, baik itu adalah baik yang cuma satu kali perbuatan baik. Tuhan tidak, so. Tuhan baiknya itu 7 kali, 7 kali, 7 kali dan sempurna. Jadi saya berbuat baik 7 kali. Saya jatuh 1 kali tidak berbuat baik. Tetap di hadapan Tuhan kamu orang berdosa. Saya berbuat baik 1000 kali. Saya jatuh 1 kali. Jatuh dalam dosa. Kamu orang berdosa. Maka, saudara perhatikan baik-baik. Sesempurna-sempurna orang yang berada memimpin kita, orang paling sempurna, soal pendeta yang kita anggap paling sempurna, saudara, dia berbuat dosa satu, dia sombong, semua dikatakan kamu orang berdosa sama seperti saya. Dan semua di hadapan Tuhan sama. Tapi orang melihat apa? Wah, dia itu dipakai oleh Tuhan.
dia ketemu dengan Roh Kudus, dia pernah melihat malaikat. Nah, saudara, kita melihat bahwa kita sedang menjadikan pemimpin kita, pendeta kita, orang-orang yang rohani ini menjadi seperti Tuhan Yesus, tidak berdosa. Ya, dia itu orangnya sempurna. Nggak ada. Saudara, saya beritahu, nggak ada. Nggak ada orang sempurna. Kalau saudara akan kecewa. Kalau saudara mengenal Tuhan, terus saudara melihat semua orang-orang yang saudara idolakan, saudara harus tahu, saudara nggak bisa saudara memalingkan wajahmu dari Kristus terus mencintai, mengagungkan orang itu. No, kita tidak boleh mengagungkan siapapun. Kita tidak boleh mengidolakan siapapun. Yang kita idolakan adalah Kristus. Selain itu, kita berdosa. Jadi kalau saya lebih membela pemimpin saya, kalau saya kan, wah Pak Agung pendeta saya, wah dia nggak mungkin salah gitu kan, dia ngajar pasti benar. Saudara, siapa bilang kamu itu sudah keterlaluan? Nggak ada orang yang tidak bisa salah. Oh, pasti benar dia ngajar. Saudara, nggak ada. Itu hanya Tuhan Yesus. Jadi jangan kita menyamakan orang-orang di dunia ini, siapapun dia, adalah menyamakan dengan keagungan Kristus. Kalau kita menyamakan, kita berdosa. Nah, ini kelemahan dari seluruh jemaat yang begitu mengidolakan satu nama, siapapun dia, saudara, seringkali kita jatuh dalam dosa. Saya juga sama, waktu saya masih muda, saya senang dengan pendeta ini, saya senang dengan wah, menjadi idola. Tapi setelah tahu siapakah Kristus, wah, saudara, saya mengatakan dosa besar saya ini. Apalagi kalau saya menjadi pendeta, semua orang lihat saya dan kemudian mengagungkan saya. Siapa saya ini? Malaikat disembah oleh Yohanes, Rasul Yohanes. Hei, jangan sembah saya. Yang disembah itu Bapak surgawi sana loh, bukan saya. Nah, saudara, kita harus ingatkan orang, kamu ingat baik-baik, yang kami bawakan adalah nama Kristus, bukan nama saya. Jadi semakin kita berkhotbah seperti Yohanes Pembaptis, semakin kita mengagungkan Tuhan, kita semakin lama semakin kecil dan semakin kecil semakin kecil. Biarlah dia semakin besar dan kita semakin berkurang-berkurang. Dan itu keagungan kita. Apa keagungan kita? Waktu keagungan Kristus dimuliakan dan kita tidak diingat orang, itulah keagungan kita. Ya, kenapa? Ya, karena kita orang berdosa semua. Mau diagungkan apa? Nggak ada. Saudara. Jadi Roma pasal 10 ayat 10, Roma pasal 3 ayat 10, 11, 12 dan seterusnya. Surah itu menunjukkan manusia berdosa. Dan yang 13 ayat 13 lebih mengerikan. Saudara. Kerongkongan mereka seperti kubur yang ternganga. Lidah mereka merayu-rayu, bibir mereka mengandung bisa. Saudara, ini siapa? Saya tanya, saudara. Semua manusia. Saudara. Mulai dari pemimpin agama sampai penjahat yang rusak. Sama di hadapan Tuhan. Ini ayatnya. Jadi pendeta kita yang paling hebat sekalipun, ayatnya sama ini. Dia berdosa. Kerongkongannya sama. Kamu pikir dia benar gitu? Belum tentu. Saudara. Ada kesombongan rohani, ada keangkuhannya. Itu sama kerongkongannya. Kita juga sama. Oke, kita lihat sekarang. Nah, kita lihat perjanjian lama. Yesaya pasal 1 ayat 18. Yesaya menyatakan, sebagaimana manusia itu jatuh dalam dosa, seburuk apa? Nah, Yesaya mengatakan demikian. Ya, marilah, baiklah kita berperkara, firman Tuhan. Sekalipun dosamu merah seperti kirmisi, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Surah ini satu syair tapi menyatakan, ini loh, manusia itu apa adanya. Kamu manusia yang dosa yang tidak pernah terhilangkan. Karena ini menyatakan kirmisi, kesumba, kain kesumba itu adalah warna-warna yang tidak bisa hilang. Tidak bisa dihilangi dengan apapun. Merah seperti kirmisi. Tapi Tuhan bisa. Kenapa? Karena Kristus yang bisa mengubahkan merah seperti kirmisi, putih seperti salju. Di situ warna merah seperti kain kesumba menjadi putih seperti bulu domba. Dan itu yang bisa lakukan Tuhan Yesus. Dan ini jelas. Ya, oke, kita lihat sekarang. Maknanya sekarang ya, saya ingin jelaskan. Saudara, waktu kita mendengarkan tentang Kristus Kudus Anak Allah, dinaungi oleh turunnya Roh Kudus dengan kekuatan Allah Maha Tinggi menaungi dia. Saudara, itu menyatakan bahwa Tuhan Yesus adalah manusia yang berbeda dengan semua orang lain, tapi dalam satu hal ini saja. Dia tidak berbuat dosa, di dalam mulutnya tidak ada tipu daya, dan tidak ada keinginan untuk berdosa. Tidak ada keinginan untuk berdosa, kecenderungan berdosa. Dan apa yang selalu dia katakan adalah dia selalu benar, dia selalu berjalan di dalam kehendak Bapaknya.
dan dia tidak pernah menyeleweng sesaat pun. Ini menjadi satu finalitas. Salah satu finalitas Kristus yang kita junjung tinggi dan tidak ada yang lain adalah dia adalah kudus, anak Allah, dan dia juru selamat. Dan tidak ada penyelamat kecuali Allah. Jadi kalau ada manusia yang bisa menyelamatkan kita, dan manusia ini adalah menyamakan dirinya dengan Allah, maka dia harus mati. Dia harus dirajam, dia harus dibunuh. Dan dia tidak layak menjadi manusia. Tetapi ada manusia, siapakah manusia itu? Ya dia adalah Allah sendiri yang menjadi manusia. Dan ini final. Jadi satu-satunya manusia tanpa dosa dari perbuatan, tindakan, perasaan, pikiran, kehendak, bahkan kecenderungan pun tidak ada. Preferensi untuk jatuh dalam dosa sudah tidak ada. Jadi dikatakan Tuhan Yesus mustahil berbuat dosa. Itu sama dengan ketidakberdosaan Kristus. Kemustahilan berbuat dosa itu sama dengan ketidakberdosaan Kristus. Jadi jangan berpikir, oh Yesus itu manusia biasa, jadi dia bisa berbuat dosa. Dari sisi mana kamu lihat? Ya semua manusia jatuh dalam dosa, Pak. Kita kan semua manusia keingin itu, macam-macam. Jadi kita berpikir bahwa ya Yesus sama dengan kita. Saudara, sifat dosa kita itu tidak ada dalam Kristus. Kebiasaan dosa kita, kejatuhan dosa dalam karakter kita, dalam seluruh hidup kita, budaya manusia. Yesus tidak, bersih dia. Nah, saudara-saudara berpikir ini. Jadi sejak awal dosa apapun, Tuhan Yesus tidak memiliki, saudara, precondition jatuh dalam dosa. Nggak ada. Loh, bagaimana yang dicobai? Kalau dia dicobai kan dia berarti iblis tahu dia bisa dicobai. Bisa, karena dia manusia. Iya. Saya tanya, apakah iblis tahu dia bisa mengalahkan Tuhan? Kamu kan ngomong kan, oh iblis tahu Yesus. Berarti kan manusia, dia bisa jatuh dalam dosa. Maka iblis mencobai. Siapa bilang? Iblis mencobai Tuhan Yesus bukan karena dia bisa jatuh dalam dosa. Bukan, saudara. Karena dia iblis. Jawabannya itu, saudara. Oh, dia coba supaya nanti anak Allah ini bisa jatuh. Iblis tahu Yesus anak Allah. Dan dia mencobai bukan karena dia meragukan keanak Allah Tuhan Yesus. Bukan. Dia tahu, nggak mungkin kalah. Iya, nggak mungkin. Apakah iblis mau tahu? Enggak tahu. Iblis tidak mau tahu. Tapi iblis tahu siapakah anak Allah dan dia tahu rencana Allah bagaimana. Dia tahu. Dia memberontak karena sebabnya adalah rencana Allah ini. Maka dia dihempaskan oleh Tuhan karena Allah ingin menyelamatkan manusia dan dia di dalam perseteruan dengan Allah, dia menentang rencana itu dan dia dihempaskan oleh Tuhan. Dan itu ada di dalam beberapa ayat firman Tuhan. Jadi secara teologis ketidakberdosaan Kristus itu sangat penting. Ya, kenapa penting? Karena di dalam dicobai itu manusia Kristus yang sempurna, yang kudus, yang tidak mungkin berbuat dosa. Jangankan dinyatakan ada kemungkinan, kudus anak Allah itu berarti sudah tidak ada. Dia betul-betul kudus, dia betul-betul di luar semua kebiasaan kita jatuh dalam dosa, kecenderungan kita itu sudah nggak ada semua. Jadi dikatakan tanpa bisa dijatuhkan. Dan hanya dia yang bisa mengatakan waktu dalam pencobaan, nyala iblis. Abraham tidak mampu. Ayub tidak mampu. Semua manusia nggak mampu. Dan satu-satunya manusia yang bisa mengatakan, nyala iblis. Dia tidak berdosa, baru dia bisa mengenyahkan iblis. Itu semua berkaitan dengan status dia. Kudus, sempurna. Dan dia adalah Allah ilahi, divine. Humanly divine, human. Dan waktu dia menyatakan nyala iblis, saudara, diusirlah iblis. Apakah iblis kemudian selesai? Oh iya, maaf ya. Nggak ada, saudara. Iblis tetap aja nyobai dia. Kenapa? Karena dia bapak pendusta, bapak pembohong. Dia nggak ada kebenarannya. Jadi sampai kapanpun kalau belum dihempaskan Tuhan, iblis terus mencobai. Bahkan sampai hari ini, kita juga sama. Merasakan kekuatan cobaan dari iblis, ujian dari iblis. Jadi ketidakberdosaan Kristus sangat penting untuk apa? Saudara, mengakurkan, akur ya. Jadi mendamaikan permusuhan yang beribu-ribu tahun itu akhirnya dihentikan oleh dia. Seperti pelangi, seperti lambang-lambang perjanjian-perjanjian itu ada 7 lambang, dan terakhir ada Kristus, lambang kayu salib itu. Sudah dikatakan bahwa Allah bersama manusia kembali, dan itu adalah keinginan Allah yang paling
Dia inginkan bahwa manusia akan bersekutu dengan dia. Dia menciptakan manusia segambar serupa dia. Jadi keterikatan manusia dengan Allah itu, Allah sudah merancang semua. Ini rencana keagungan Tuhan. Tetapi karena dosa, maka disitulah terjadi permusuhan, terjadi perlawanan, perpisahan, dan akibat yang bawa dampak yang besar akan seluruh dunia dan semua dunia akhirnya runtuh. Saudara, saya baca kitab Wahyu itu, saya kadang-kadang apa ya, nggak mampu melihat masa depan. Itu kengerian yang luar biasa. Nanti kalau saudara ikut serinya, ya nggak tahu sampai berapa tahun nanti, mungkin bisa 2-3 tahun ya, saudara akan melihat betapa mengerikannya akhir dari dunia ini. Dan dunia ini bukan milik kita. Dunia ini akan digulung oleh Tuhan. Dunia akan dihancurkan oleh Tuhan. Saudara, ini adalah satu seruan yang betul-betul kita harus bertobat. Kenapa? Dari sejak manusia jatuh dalam dosa, bertobatlah. Manusia jatuh bertobatlah. Sampai nabi-nabi berkata pada bangsa, bertobatlah, bertobat. Sampai Yohanes Baptis berkata bertobatlah. Yesus berkata bertobatlah. Rasul-rasul berkata bertobatlah. Sampai akhir zaman kerajaan Allah dibuka, bertobatlah. Sampai akhir zaman. Hati Tuhan begitu sabar. Kenapa? Saudara-saudara akan melihat kengerian yang luar biasa. Kita betul-betul harus mawas diri. Ya, kita harus beriman dengan benar. Hidup kita sementara hanya berapa, nggak sampai 100 tahun. Tapi dampak dalam hidup kita itu selama-lamanya. Jika kita salah memilih juru selamat, saudara, saya nggak tahu bagaimana mengerikannya kita masuk dalam hukuman dalam neraka dan keterpisahan dengan Allah. Itu nggak kebayang. Apalagi kalau itu adalah orang-orang yang kita kasih. Saudara, kita mengerikan sekali. Ya, oke, kita lanjutkan. Saudara, melalui pengorbanan Kristus, Kristus menggantikan. Nah, ini mulai terjadi satu pergantian. Nah, saudara, ini saya menjelaskan yang terakhir adalah, perhatikan, saudara. Yesus terpisah dari Bapaknya. Ya, terpisah dari Bapaknya, menggantikan manusia, menerima hukuman murka yang kekal dari Allah, dan dia memberikan tubuhnya untuk apa? Untuk dihancurkan. Saudara, untuk dibinasakan. Oleh siapa dibinasakan? Bapaknya sendiri, saudara. Saudara, ini sesuatu yang kalau kita pikir dengan akal pikiran kita yang moral manusia, kita kacau nanti, saudara. Tapi ini adalah satu ketetapan Allah. Saudara. Seorang anak yang tidak berdosa, seorang anak yang taat dan memberikan dirinya dan kemudian menerima hukuman yang bukan salah dia, tapi karena dia memegang dan mengambil hukuman dosa orang-orang itu, dia angkut supaya ada jalan keselamatan yang akan terbuka. Dan satu-satunya jalan adalah dia bisa menerima murka Allah, menggantikan orang berdosa, menerima murka Allah, marah Allah, dan membinasakan manusia. Dia terima, dan dia juga menerima hukuman dari manusia, dosa-dosa dari manusia, karena dia menyatakan diri sebagai orang yang tidak bersalah, yang bisa ngampuni, yang bisa menyelamatkan. Maka dia menerima murka dari manusia, dan kemudian dia dibenci, diolok-olok, dan dibunuh, dibinasakan sama. Jadi ada dua arah kebinasaan, yang arah atas ke bawah diterima Kristus, dan Kristus menerima dengan tubuhnya, manusiawinya, dia menerima kematian itu. Dan dengan tubuhnya juga dia menerima kemarahan Allah, murka Allah dia terima. Jadi dalam tubuhnya itu dia menggantikan dua posisi. Posisi apa? Orang berdosa, di situ kan. Posisi apa? Dia orang berdosa, menerima murka Allah, kemarahan Allah, hukuman kekal dia terima, dan dia menerima marahnya manusia karena dia menjadi Allah. Karena dia menjadi manusia, dia terima murka itu. Dan dia menjadi Allah, dia terima dari murka manusia. Dan posisi ini, saudara, tidak ada satu manusia bisa terima posisi ini. Kecuali satu-satunya dari Yesus sendiri. Jadi begini, saudara. Waktu Yesus terpisah dari Bapa, maka dia terikat dengan seluruh dosa manusia. Dia mengikatkan, dia mengambil semua dosa manusia. Dia terima, dia dicaci maki, dia dibunuh, dia dibinasakan. Dia terima itu, dan akhirnya apa yang dia terima? Puncaknya adalah Tuhan marah karena dia menerima dosa ini, dia marah, saudara. Dia murka, dan kemudian dia tinggalkan anaknya masuk dalam neraka.
Dan disitulah Yesus masuk dalam neraka. Neraka yang sejati adalah salib. Kengerian yang luar biasa adalah Eli, Eli, lama sabachthani. Semua orang Kristen waktu menerima Kristus, saudara menerima jaminan janji Eli, Eli, lama sabachthani. Sudah diterima Kristus. Dan kita sudah diambil semua dan kita tidak akan dapat murka Allah. Kalau dapat kita mati. Nah, orang-orang tidak percaya pada dia, saudara, mereka tidak bisa menerima Eli, Eli, lama sabachthani. Mereka mati semuanya. Dan saudara itu mengerikan sekali. Nggak kebayang. Nggak kebayang bagaimana mereka mati itu. Yang mati yang selama-lamanya di dalam kekekalan itu. Nggak bisa dijelaskan. Jadi kalau kita mau melihat Yesus waktu menggantikan itu, kenapa dia tidak berdosa? Kenapa dia harus menerima dosa-dosa manusia dan menerima murka Allah? Saudara, disitulah ada kuasa kekuatan. Apa kekuatannya? Allah yang memurkai dosa manusia di dalam diri anaknya yang taat itu. Dan kemudian dia menerima semua dan kemudian dia mati 3 hari itu. Dia menerima kemarahan Tuhan, dia terpisah itu. Saudara, apa yang dijanjikan Tuhan? Misalnya, bahwa aku akan bangkit pada hari yang ketiga. Dikatakan itu. Jadi, dari mana kebangkitan itu? Saudara, terkait dengan apa? Dengan kekudusan. Dengan bukan hanya karena dia tidak bersalah, tetapi dia adalah Allah yang kudus. Allah yang kudus menyatakan bukti kekudusannya di dalam ketidakberdosaannya. Dan dia menerima dosa-dosa itu untuk menghisap semuanya. Untuk menelan semuanya. Dia telan dosa manusia. Dia telan maut. Dia telan murka Allah. Dan dia kemudian mati. Setelah itu apa? Saudara, seluruh kuasa itu hilang semua. Sengat maut. Sengatnya sekarang, racunnya sudah nggak ada. Murka Allah sekarang nggak murka lagi. Dia berdamai. Dia menyatakan satu kesenangannya. Inilah anakku, kepadanya aku berkenan. Aku kasih dia, tidak ada orang seperti dia. Dan disitulah ada satu perubahan yang luar biasa. Karena sudah menerima di dalam ketidakberdosaan, di dalam seluruh kerelaan hatinya, Tuhan Yesus yang tidak bersalah, dan dia tidak bisa untuk dihukum mati. Kalau orang tidak bersalah, dihukum mati. Tapi karena dia menggantikan, dia menerima murka Allah. Apa yang terjadi? Saudara, hanya di dalam Kristus ada kuasa kebangkitan dari kematian dosa dan kebangkitan dari murka musuh Allah menjadi keluarga Allah. Ini titiknya. Saudara. Jadi ketidakberdosaan Kristus dengan kekudusan keilahian dia itu membuka 2 titik. Yang pertama adalah titik manusia yang dimusuhi Allah akhirnya menjadi anak-anak Allah di dalam diri dia yang menggantikan itu. Dan kemudian murka Allah itu diterima oleh manusia bukan menjadi murka, tetapi menjadi satu kemurahan kasih setia Tuhan dan dicurahkan kepada Kristus dan dijaminkan Kristus pada semua orang percaya. Jadi mereka hidup dalam kebenaran. Mereka tidak lagi diikat oleh sengat maut, oleh dosa, marah Allah. Jadi orang-orang Kristen waktu berjalan bersama dengan Kristus, saudara tidak perlu takut dengan apa? Dengan hukuman maut, dengan kematian kedua, dengan murka Allah. Kenapa, saudara? Karena kita sudah ditebus oleh Kristus. Kebangkitannya menjamin kita. Saudara, iman seperti ini, saudara, nggak bisa temukan di dalam segala iman kepercayaan siapapun. Siapa bisa mengajar itu? Nggak ada. Jadi Kristus yang tidak berdosa itu kekuatan iman kita karena dia kudus anak Allah, dinaungi oleh Roh Kudus, turunnya Roh Kudus, kekuatan Allah yang kekal itu Bapaknya, itu bersama dengan dia yang menjamin seluruhnya itu akhirnya bisa diterima oleh dia. Penderitaan yang begitu berat, kematian, terus kemudian ditinggalkan Bapaknya, berubah menjadi apa? Keterpisahan yang tanda petik selama-lamanya itu menjadi satu persahabatan, persekutuan kekal selama-lamanya. Jadi yang dulu Yesus terikat di dalam dosa, untuk apa? Memisahkan kita dari dosa itu selama-lamanya. Dia yang terpisah dari Bapa dalam waktu 3 hari itu dia berteriak, dia mati kemudian
Untuk apa? Keterpisahan dia dari Bapa, untuk keterikatan kita bersekutu dengan Bapa. Jadi dari sisi dosa, kita terlepas dari dosa yang mengikat kita. Dari keterikatan dengan murka Allah, kita dilepaskan, dan Yesus, anak Allah, terpisah dari Bapaknya untuk membuat jalan bagi kita terikat dengan Bapa selama-lamanya. Dan inilah inti dari yang hari ini saya ingin jelaskan pada saudara-saudara sekalian. Dan kita bersyukur, kita mohon pertolongan Tuhan ya. Oke, saya pikir cukup sekian. Kalau ada pertanyaan, sudah bisa nanti bisa tanyakan pada saya. Ya, Tuhan berkati kita semuanya.